Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah rahimani wa rahmakumullah, jamaah kajian duha di Masjid Baitur Rahmah, Jalan Legoso, Ciputat, berdekatan dengan sekolah Ibnu Umar yang saya hormati. Semoga hari-hari kita penuh dengan berkah, dengan ibadah yang ikhlas kepada Allah dan ittiba' ala sunnah, di mana doa ini seperti koin atau mata uang yang tidak akan laku jika sebelah saja. Ikhlas dan ittiba'. Ikhlas lillahi ta'ala dalam beribadah, mukhlishina lahuddin, wal ittiba', ya, ittiba' mengikut sunnah Rasulullah. Agama menunggu dalil, menunggu perintah yang Allah perintahkan melalui Rasulnya dalam rangka menyempurnakan misi penciptaan makhluk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pelajaran kita sirah nabawiyah sudah sampai di halaman 535 dengan tema hal-hal yang menghalangi penduduk Mekah dari masuk Islam. Hal-hal yang menghalangi penduduk Makkah dari masuk Islam. Sebelum sampai tema ini, kita telah melalui tema-tema di mana Rasulullah bersendirian menerima wahyu. Lalu Khadijah radhiyallahu anha menguatkan. Lalu bertiga dengan Waraqah. Ya, Khadijah wanita pertama yang masuk Islam sebagai istri Nabi. Waraqah mu'allaf pertama, seorang alim Rabbani Nasrani yang memahami kitab, menerjemahkan kitab dan masuk Islam radhiyallahu anhu. Setelah itu teman dekat, kerabat, teman dekat Rasulullah yaitu Abu Bakar. Dan juga Ali sebagai saudara dan pemuda. Ali radhiyallahu anhu, ya, menjadi pengikut Rasul. Kasan ya jatuhnya. Ali bin Abi Thalib dan Nabi Muhammad bin Abdullah. Dan juga Anas, seorang pembantu yang setia, seorang pemuda, ada yang bilang dari kalangan budak Anas.
Inilah tokoh yang 5 yang perlu kita baca sirahnya. Ya, sambil membaca sirah Nabi, orang-orang yang disebut itu adalah dibaca sekurang-kurangnya secara global, walaupun ya kalau bisa secara rinci. Hal-hal yang menghalangi penduduk Makkah dari masuk Islam. Setelah orang-orang terdekat, Rasulullah mendakwakan keluarganya, ya, minal aqrabin. Ya, setelah itu kaum Quraisy. Setelah kaum Quraisy masuklah ya dakwah kepada seluruh manusia. Di dalam dakwah kepada seluruh manusia sekitar 3 tahun atau 4 tahun sembunyi-sembunyi, ya, dakwah itu secara zahir, ya, terang-terangan, zahar, ya, setelah 4 atau 3 tahun di Mekah. Penduduk Mekah, ya, yang setelah Quraisy didakwakan, maka penduduk Mekah. Jadi sangat teliti, runut, dan marhalanya jelas. Ini dari Allah, ya, bukan ngarang-ngarang sendiri. Nabi tidak berani mengarang sesuatu yang penting. Oleh sebab itu kita adalah mengikut cara Nabi, ya, dalam berdakwah. Sebelum kita membicarakan upaya penduduk Mekah, ya, di halaman 535, sebelum kita bicarakan upaya penduduk Makkah untuk menghancurkan dakwah Rasulullah SAW, tentu sebaiknya kita terlebih dahulu harus mengetahui hal-hal yang menghalangi mereka dari masuk Islam. Ada beberapa pertanyaan dari penulis, yaitu Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja LCMA, ya, entah beliau mengutip dari mana, yang jelas ini susunan beliau. Berapa pertanyaan, yaitu mengapa mereka tidak beriman? Ya, penduduk Mekah kenapa nggak beriman pada Rasulullah? Apakah mereka tidak membutuhkan dakwah Islam? Ini semua bentuk pertanyaan. Mengapa mereka memerangi dakwah Rasulullah SAW, sedangkan Rasulullah SAW sendiri bagian dari mereka? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan besar yang akan dijawab nanti dengan berjalannya sejarah yang kita baca. Apakah karena mereka tidak mengetahui kebenaran apa yang dibawa Rasulullah SAW? Ya, beberapa pertanyaan ini insya Allah kita akan, ya, mempelajari bagaimana buku ini menjelaskan, menyusunnya, menjelaskan semua pertanyaan tersebut. Penulis menyatakan, saudaraku, ketahuilah bahwa masyarakat Mekah secara umum mengetahui dengan sangat jelas bahwa risalah yang dibawa Rasulullah SAW adalah kebaikan dan kebenaran. Hal ini sebagaimana yang Allah Jalla Jalaluhu firmankan tentang Fir'aun dan para pengikutnya. Ya, alhamdulillah kita dibawa untuk menyelami dakwah terdekat atau paling mirip dengan Rasulullah, yaitu Musa alaihissalam, saudaranya. Ya, karena langsung berhadapan dengan Firaun Musa. Kalau Rasulullah berhadapan dengan Firaun kecil, ya, nggak ngaku Tuhan, ya, mereka karena paham tauhid rububiyah. Kalau Firaun tidak paham tauhid rububiyah, dia merasa dia Rob semesta alam, aneh, ya. Kalau ini paham tauhid rububiyah, tapi tidak paham rincian tauhid ubudiyah dan asma sifat. Di dalam ayat ini, ya, di dalam penjelasan tentang Firaun menolak kebenaran, ya, penulis membawakan satu ayat, yaitu dalam surat An-Naml, surat 27 ayat 14, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman, ya,
wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwan fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka. Padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan. Ayat ini berhubungan dengan Firaun. Firaun sudah melihat kebenaran sedemikian rupa waktu perang tanding antara ahli sihir Firaun dan Nabi Musa alaihissalam. Tapi dibawa ke masalah Nabi Muhammad SAW. Ya, karena orang kafir Quraisy juga melihat Nabi orang yang jujur, tidak pernah berdusta. Kenapa pada saat ini didustakan? Ya, mereka benci Nabi tapi menitipkan barang yang berharga ke Nabi, dan mereka percaya Nabi dari temannya sendiri, bahkan dari keluarganya sendiri. Tapi begitu Nabi membawa risalah, kenapa didustakan? Ya, ini ayat ini untuk perjalanan para nabi, ya, bukan Musa dan Firaun saja. Ya, begitu. Ini namanya kalau kita pelajari istinbatul hukum. Ya, istinbatul hukum dari ulama, mengeluarkan hukum untuk menjelaskan sesuatu. Kalau rinci tentang Nabi tidak mungkin, belum ada di ayat yang seperti ini. Tapi ini jelas, sudah sesuai, ya, gitu. Di sini Al-Quran memakai kata wajahadu dari kata juhud. Juhud yaitu menolak setelah mengetahui. Dia tahu ini kebenaran tapi dia tolak. Itu namanya juhud. Nah, Firaun begitu dan kaum Quraisy begitu. Dia tahu kebenaran itu. Ini nggak mungkin Nabi bicara kayak gini. Dia buta huruf, ya, ummi. Kok bisa menulis atau menyusun kata-kata yang indah? Ya, mereka menolak setelah wastaiqanatha. Benar-benar meyakini kebenaran, benar tahu itu kebenaran dari Allah, tapi mereka tolak. Ya, Ustadz dalam tafsirnya tuh wastaiqanatha memakai wazan, ya, istaf'ala, ya, artinya benar-benar ada tekanan di situ, ada sin, ya, untuk menekan, gitu. Kalau kisah Firaun sedikit tentang tafsir ayat ini, mereka bermaksud akan menentangnya dengan sihir mereka, tapi mereka dapat dikalahkan dan kembali dalam keadaan hina. Begitulah, ya, kita maklum ini. Ya, karena apa? Karena kezaliman, kesombongan. Dalam diri mereka mengetahui bahwa apa yang ditampilkan oleh Musa adalah perkara yang hak. Ya, mereka sudah tahu, mereka nggak bisa melawan hujah dengan hujah. Ya, dan ke bawah sampai sekarang. Kalau dikasih dalil, mereka nggak keluarkan dalil, tapi dengan sifat arogansi, ya, memberi slogan, menghina. Ya, sampai sekarang itu berlaku, ada orang-orang yang tipenya seperti Firaun dan kaum Quraisy. Dikasih dalil marah, bentar-bentar dalil, bentar-bentar dalil. Lalu agama pakai apa? Ya, mau pakai apa pakai fisik, ya, kalau kalah dalil pakai otot, begitu. Karena din ini qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Ya, kewajiban kita tetap, walaupun mereka menolak dalil, kita tetap memaparkan dalil. Ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Katsir karena penting memahami kenapa orang Quraisy itu menolak, ya. Tadi ada wajahadu biha ay fi zahiri, ya, amrihim, dan mereka mengingkarinya. Maksudnya secara lahiriah dalam perbuatan mereka. Kaumnya Nabi Firaun menolak Musa dengan terang-terangan. Begitu juga kaum Quraisy, ya, fi zahiri, ya,
amrihim, dan mereka mengingkarinya. Maksudnya secara lahiriah dalam perbuatan mereka, bukan sekedar i'tiqad, bukan di dalam hati, lisan, ya, fi'il, mereka menentang Rasulullah. Ya, lisannya kotor sekali. Abu Lahab waktu pertama diajak begitu. Padahal ya, wastaiqanatha anfusuhum. Ya, wastaiqanatha anfusuhum. Di sini tadi wazannya istaf'ala, artinya benar-benar ditekankan. Padahal hati mereka meyakini kebenarannya, benar-benar yakin mereka tuh apa yang dibawa Rasul itu benar. Ya, di sini jelasannya Ibnu Katsir, alimu fi anfusihim annaha haqq. Ya, maksudnya mereka mengetahui dalam diri mereka bahwa itu adalah kebenaran. Jadi kaum Quraisy, tokoh Quraisy ini tahu ya Rasulullah itu benar, nggak pernah bohong dari kecil, sejak lahir dijaga, turunan yang terhormat, tokoh cucu dari tokoh terhormat yaitu Abdul Thalib, tidak pernah berdusta, amanah dan lain-lain. Terus tahu-tahu bawa ayat, bawa perintah dan larangan. Ya, mereka sebenarnya sudah tidak ada hujjah. Makanya di sini disandingkan perbuatan Firaun dengan kaum Quraisy, tokoh Quraisy yang menolak ajakan dakwah. Ya. Dan padahal mereka tahu alimu fi anfusihim annaha haq min indillah. Mereka tahu Tuhan, mereka tahu Allah, begitu. Mereka tahu bahwa yang mengajak ini dari sisi Allah, ajakan ini dari sisi Allah, min indillah, gitu. Walakin jahaduha wa anaduha wa kabaruha. Tapi mereka jahaduha, mengingkarinya, juhud ya. Juhud di sini bukan juhud, bukan pakai ha. Ya, juhud yang sungguh-sungguh. Ya, belajar, hidupnya juhud, takut yang haram dan lain-lain, mengejar sampai hampir meninggalkan dunia, urusannya akhirat saja. Ini bukan, ini juhud. Ya, menolak benar-benar. Namun mereka mengingkarinya. Wa anaduha, dan anad memusuhinya. Rasulullah itu sudah ditolak, dimusuhi. Wa kabaruha, dan bersiap keras kepala melawannya. Komplit ini, 3 sifat ini jika ada pada orang jelas, susah sekali hidayah masuk. Walaupun yang datang Rasul paling mulia lagi, Rasul terakhir, Rasul paling mulia. Ya, begitu. Ulul azmi yang akan memberi syafaat, ya, yang Allah izinkan untuk memberi syafaat, siapa yang masuk surga, siapa yang diringankan siksanya dan lain-lain. Kenapa? Zulman wa uluwan. 2 sikap ini sangat bahaya. Ya, mereka menolak, memusuhi dan mengingkari dan melawannya. Kenapa? Zulman min anfusihim, karena kezaliman pada diri mereka sendiri. Ya. Sajiyatan mal'unah, ya, sebuah tabiat yang terlaknat. Mal'unah, terlaknat, artinya jauh dari rahmat. Orang yang dilaknat jauh dari berkah, dari rahmat. Maka nggak boleh melaknat sembarangan. Kalau laknat itu tidak tepat, ya kita melaknat seorang tidak tepat. Laknat itu kembali kepada orang yang melaknat. Hati-hati, jangan mudah-mudah. Ya, laknat ente, jangan dibuat mainan. Ya, teman laknat, nggak boleh itu. Ini bahasa syar'i, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Jakarta, bukan bahasa apa. Laknat itu ada hukumnya. Ya, sekarang di medsos sembarangan, ya, teman laknat. Ini nggak boleh.
tulisan itu mau untuk dibercandakan, kena hukum nanti. Kalau teman kita ini nggak kena laknat, kita yang kena laknat, yang melontarkan itu berbalik. Naudzubillah. Ini karena kebodohan. Mereka orang bodoh, ya sebagaimana monyet. Monyet kan bodoh, dikasih berlian segini, dia ambil semangka segini. Itu kebodohan. Karena memang fitrahnya nggak ada yang berlian, ya kerak nggak ada yang berlian. Manusia senang, dia bisa beli 3 kebun, 10 hektar diisi semangka semua. Kalau monyet enggak, dia lihat, itu. Orang-orang bodoh itu seperti itu. Kata-kata laknat dianggap ringan. Ya, kawan laknat, bapak laknat, ibu laknat. Walaupun diselewengkan kata-katanya, tapi kalau tujuannya itu, naudzubillah min dzalik, enggak boleh. Nah, kalau ini jelas menolak kebenaran. Ya, memusuhi kebenaran, mengingkari, memusuhi, ya, begitu. Maka ya, sajiyatan mal'unah, sebuah tabiat yang terlaknat. Begitu, itu baru tepat. Ya. Wa uluwan ay istiqbalan anittiba'il haqq. Ini sifat-sifat Firaun dan kaum Quraisy dan kesombongan, yaitu sombong untuk mengikuti kebenaran. Ya. Sekali lagi tafsir ini menjelaskan Firaun dan Musa, tapi dibawa oleh penulis yaitu Ustadz, dan mungkin Ustadz ngambil dari ulama yang sebagaimana diterangkan oleh beliau, ya. Maka ayat ini tepat kena kepada kaum Quraisy karena sifat-sifatnya ada di situ. Ya, begitu. Walihada qala fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Ya, karena itulah Allah berfirman, maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang berbuat kerusakan. Mufsidin fil ard, dia itu bukan orang yang menghancurkan bangunan, bukan, itu juga bagian, tapi orang-orang mufsid, orang-orang yang menghancurkan itu menghancurkan akidah manusia. Kepercayaan mereka kepada Rabbul Alamin dihalangi, dirubah, ya, pembawanya dimusuhi, dipenjarakan, dibunuh dan lain-lain. Ini orang-orang mufsidin. Bahkan kalau orang-orang, ya, mereka diajak mereka, ya, humul mufsidun. Ya, mereka menyatakan orang mufsidin, tapi mereka ngaku muslihun, orang yang berbuat baik. Begitu dalam surat Al-Baqarah, ya, awal-awal Baqarah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Allah tolak itu, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Mereka berbuat buruk, kerusakan di muka bumi, mufsidun, tapi tidak, kami adalah orang-orang yang berbuat muslihun, muslih, kebaikan. Allah tentang lagi, ya, mereka sungguhnya orang-orang yang berbuat mufsidun, ya, walakin la yash'urun, tapi nggak merasa. Saya banyak bangun ini sekolah dan lain-lain, jembatan dan lain-lain, ya, tapi sebenarnya sudah mufsid karena merusak akidah manusia yang mereka bangun fisiknya, tapi dirusak akidahnya. Maka unzur ya Muhammadu kaifa kana akibatul kufrihim. Lihatlah wahai Muhammad bagaimana akibat kekafiran mereka, yaitu, ya, ay fi ihlakillahi iyahum wa ighraqihim an akhirihim fi sabihati wahidah. Coba lihat tuh, karena mereka menolak ajakan Musa alaihissalam, ya, akibat kekafiran mereka yaitu ketika Allah membinasakan mereka dan menenggelamkan mereka sampai orang terakhir pada satu pagi hari. Artinya itu untuk Nabi Musa alaihissalam. Tapi untuk zaman Nabi Muhammad SAW, ya mereka nanti satu-satu tuh dibantai.
terbantai. Nanti kita lihat kelanjutan kisah Nabi Muhammad dan musuh-musuhnya kaum Quraisy, kafir, musyrik. Ya, kita lanjutkan. Setelah penulis mengutip, ya saudaraku, ketahuilah bahwa masyarakat Makkah secara umum mengetahui dengan sangat jelas bahwa risalah yang dibawa Rasulullah SAW adalah kebaikan dan kebenaran. Ya, hal ini sebagaimana yang Allah ya Jalal firmankan tentang Firaun dan para pengikutnya. Ya, tadi sudah kita jelaskan. Lalu kita lanjutkan. Ya, Al-Quran telah diturunkan dengan bahasa Arab yang fasih. Penduduk Mekah yang merupakan para penutur asli bahasa Arab yang telah terbiasa dan ahli tentang berbagai jenis sastra, pastilah memahami dan mengetahui kesempurnaan Al-Quran dari segala sisi. Karenanya tentunya mereka mengetahui dengan pasti bahwa Nabi Muhammad SAW tidaklah membuat-buatnya sendiri, melainkan ia adalah wahyu dari Allah Jalla Jalaluhu untuk beliau SAW. Nah, di sini saya jelaskan sedikit. Nabi tidak diutus orang yang buta huruf semuanya, tidak. Bukan yang nggak paham bahasa. Di antara mereka yang pernah kita kutip di sini, di antara mereka ada tokoh bahasa, yaitu Al-Walid bin Mughirah, ya, ayah dari Khalid bin Walid bin Mughirah. Anaknya itu tokoh besar, pahlawan Islam, ya, abtal, pahlawan, ya, yang membuka daerah-daerah baru untuk Islam. Begitu. Itu ayahnya ini Al-Walid bin Al-Mughirah. Ishaq bin Rahawai meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas bahwa Walid bin Al-Mughirah mendatangi Rasulullah SAW yang kemudian oleh Rasulullah membacakan Al-Quran kepadanya. Dia coba datang ke Rasulullah, ingin tahu langsung apa sih yang Rasulullah bawa, Muhammad bawa apa sih, ya. Lalu Rasulullah bacakan. Begitu mendengarnya seakan-akan Al-Walid bersimpati padanya. Hingga akhirnya berita ini pun sampai ke telinga Abu Jahal. Maka Abu Jahal pun mendatangi Al-Walid seraya berseru, "Wahai paman, kaumku ini ingin mengumpulkan harta untukmu." Ya. Jadi Al-Walid karena memang ahli bahasa, ya, nanti dia ucapan, keahlian bahasanya itu dipakai dalam memahami Al-Quran. Dalam hatinya dia sudah tertarik. Kalau nggak ada syaitan Abu Jahal, syaitan bentuk manusia ini, Abu Jahal ini datang, ponakannya, "Wahai paman, kami udah mengumpulkan harta." Dia Abu Jahal takut, ini pasti kepengaruh nih si pamanku Walid bin Mughirah. Abu Jahal ini kejahatannya jelas. Ya, "Wahai paman, kami udah mengumpulkan harta, ingin menuai untukmu." Al-Walid bertanya, "Untuk apa?" Ya, Walid masih jujur, "Untuk apa?" Ya. Al-Walid berkata, "Untuk diberikan kepadamu." Abu Jahal berkata gitu, "Karena engkau telah mendatangi Muhammad, maka sungguh dakwanya pasti akan terhalang." Abu Jahal juga yakin kekuatan Quran itu, ya, untuk seorang Walid bin Mughirah yang ahli sastra dan lain-lain pasti akan menghujam hatinya. Begitu. Abu Jahal memang benar-benar jahil nih orang. Ya. Al-Walid berkata, "Kaum Quraisy sudah mengetahui bahwa aku termasuk yang paling banyak hartanya. Ngapain kamu ngumpulin harta? Orang aku paling kaya di antara kamu." Begitu. Abu Jahal menimpali, "Ucapkanlah tentang suatu ucapan yang menjelaskan kepada kaummu bahwa engkau mengingkarinya." Namanya setan tidak nyerah. Ya, kita sering baca tulisan Ibnu Qayyim bahwa setan punya 7 perangkat, 7 obstacle, 7 jeratan. Ya, ini setan. Abu Jahal juga gitu. Wah, nggak bisa nih pakai harta. Ya, lalu dibujuk lagi. Ucapkanlah. Lihat betapa ringannya. Seakan-akan ucapan itu ringan. Tapi Abu Jahal juga tahu ucapan itu mempengaruhi kaumnya. Ya, ucapkanlah tentangnya suatu ucapan yang menjelaskan kepada kaummu bahwa engkau mengingkarinya. Itu saja.
Ya nggak usah, ya, oke lah, kamu nggak mau harta nggak apa-apa. Tapi ucapkanlah ya satu kata yang bisa kaum kita ini tenang bahwa kamu nggak terpengaruh Muhammad. Begitu. Dia Walid bertanya, apa yang harus saya katakan? Nah, kejujuran si Walid ini demi Allah, ya selalu mereka bersumpah dengan nama Allah karena mereka memang paham rububiyah. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang lebih paham dari tentang syair-syair. Coba lihat. Beliau ini ahli bahasa. Diajarin sama orang seorang Abu Jahal yang jahil, ya, yang mungkin ayat nggak sampai ke hatinya. Tapi secara sirah Abu Jahal pernah tertarik, cuman dilawan, ya, begitu. Demi Allah tidak ada seorang pun di antara yang paham sihir. Tidak ada yang lebih paham dariku tentang rajasnya, ya, irama sajak, juga qasidahnya, juga syair jin, bahkan syair jin paham. Mughirah ini, ajib kan? Begitu pengetahuan bahasanya. Kalau kita menyelami bahasa, walaupun nggak sedalam, ya kulit-kulitnya saja, judul-judulnya saja, memang bahasa ini bahasa terkaya, ya. Ada disebut apa arut itu bahas irama, ya. Ada kisahnya ahli bahasa kalau nggak salah fulan Sibaweh, ya, ilmunya udah diturunkan oleh Sibaweh. Gurunya ini saya namanya lupa. Ada satu yang belum ada di Sibaweh, yaitu Ilmu Arud. Ya ini kisah ya. Lalu dia perdalam ilmu arut itu irama kayak sajak lah sebagainya, macam-macam, ya. Ya, begitu. Akhirnya Sibaweh ngagumi gurunya itu memang alim. Karena Sibaweh ahli nahwu, saraf dan lain-lain, ahli bahasa, belum dapat nih ilmu arut. Nah, begitulah bahasa. Dan Sibaweh menulis satu kitab namanya Kitab 5 jilid. Masih ada sampai sekarang PDF-nya. Silahkan baca-baca kulit-kulitnya, silahkan. Itulah nikmatnya kita ini orang Islam, ya. Dan ruginya orang yang nggak bisa bahasa Arab. Orang Islam nggak bisa bahasa Arab kayak kita gini, memang rugi, ya, karena kejahilan. Maka bersyukurlah orang yang ustadz, anak-anak muda yang sekarang bisa bahasa Arab, ya berbahagialah. Kitab ini ribuan di rak-rak PDF kita. Ya sekarang ada AI, sedikit membantu nggak apa-apa, tapi tetap konsultasi pada ahlinya. Ya, saya pernah dengar salah satu ahli bahasa, doktor Fulan, dosen Lipia, dia juga bilang sekarang udah ada alat yang kita bisa diskusi kebenaran, ya, terjemahan dan lain-lain. Itu diakui dia juga pakai AI. Padahal doktor, orang-orang Arab aja belajar sama dia, dosen-dosen belajar sama dia di Lipia. Mungkin antum ada yang kenal dan mungkin antum ada muridnya kalau di Lipia itu. Saya dengarkan sampai berapa jam itu, ya. Demi Allah perkataannya sama sekali tidak menyerupai semua, ya. Demi Allah ucapan yang diucapkan itu enak didengar dan indah. Ini kembali kepada si Walid nih. Sesungguhnya perkataannya itu bagian atasnya berbuah dan bagian bawahnya akarnya banyak airnya. Pohon yang atasnya berbuah, akarnya atasnya kan buah. Akarnya kayak umbi. Itu susah nyari pohon kayak gitu. Umbi atasnya nggak ada apa-apa kan, singkong atasnya nggak ada apa-apa, bangkuang atasnya nggak ada apa-apa. Kalau ada pohon akarnya kayak bangkuang, atasnya kayak durian, bagus tuh. Belum ditemukan itu kan. Nah, Walid bin Mughirah menggambarkan Al-Quran itu atasnya berbuah, bawahnya tuh akarnya itu berair, artinya subur. Enak dua-duanya, begitu. Ya. Ini ungkapan yang seorang ahli syair begitu kalau mengungkapkan. Kita pun senang, ya walaupun dia musuh Allah, tapi ungkapannya jujur. Ucapannya itu tinggi dan tidak ada yang mengunggulinya. Al-Quran itu tinggi, gak ada yang bisa. Dia ahli syair, ahli lughat di zamannya, gak akan sanggup. Dia sendiri ngakui. Cuman si degil-degil jahil ini Abu Jahal memaksa dia ngomong tentang sesuatu yang besar dan tinggi. Nah ini, ya, pengaruh syaitan manusia kadang lebih jahat daripada syaitan yang ada
ya setan yang nggak kelihatan. Ya biar membujuk, harta nggak mempan, ya dipuji dia, kamu kan petinggi begitu. Serta bisa menghancurkan semua yang berada di bawahnya. Bayangkan, kata-kata yang indah tinggi bisa menghancurkan di bawahnya. Bawahnya ucapan dukun, ucapan ahli syair seperti dia ini, ahli sajak, ahli sastra, bisa hancur dengan Al-Quran. Dan terbukti sampai sekarang. Ya, begitu. Abu Jahal berujar, kaummu tidak akan senang sampai engkau mengatakan sesuatu tentang Al-Quran. Coba, nggak nyerah. Setan tuh nggak nyerah sampai kita semua naudzubillah masuk neraka bersamanya, menemaninya. Setelah itu dia tuh setan iblis laknatullah, ana bariun, aku berlepas diri, begitu. Lalu Al-Walid menimpali, biarkan aku berpikir. Coba dia minta berpikir. Kalau kita kan istikharah, kalau dia berpikir, tafakkur, ya. Nah sebab itu kalau kebenaran datang, ya Allah udah bisa pikir-pikir banyak, ya. Minal mufakkirin, jangan jadi orang sok nazar, ya. Kalau filsafat itu membawa manusia pertama itu nazar, dia berpikir, bukan hidayah, ya, bukan membaca Quran, bukan, mereka mengelalang buana, ya. Allah itu di tempat akhirnya sesat, ya, begitu. Biarkanlah aku berpikir, sehingga setelah berpikir keras dia pun berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang lain. Maka turunlah ayat. Jadi kesimpulannya sangat jahat dan yang membuat dia mati dalam kekafiran, ya. Ayatnya, Zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda. Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendiri, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak dan anak-anak yang selalu bersama dia. Ya, surat Mudaththir ayat 11 sampai 13. Ya, begitulah. Sedihlah. Padahal dia orang cerdas, tapi kecerdasannya tidak bermanfaat untuk dirinya. Banyak orang cerdas, ya, tidak bermanfaat kecerdasannya untuk dirinya, bahkan menghancurkan dirinya. Begitulah kisah, ya. Di antara istilahnya paparan Ustadz bahwa orang-orang ini alim, ya, dalam lughah. Bukan orang buta huruf seperti Nabi. Nabi buta huruf, tapi itu adalah kemuliaan, bukan kehinaan. Ya, Nabi kita pemimpin, kok ada pemimpin buta huruf? Ada, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang lain mungkin tidak ada. Kalau kita melihat itu suatu kelemahan, itu adalah mukjizat. Agar tidak dituduh Nabi baca kisah-kisah Aristo, Plato, dan lain-lain. Oh ini Nabi baca buku filsafat nih, terpengaruh ini, begitu. Dan itu ada seperti itu, orang Islam lagi bilang Nabi itu dalam perjalanan dagang sering dengar kisah-kisah dari Syria, dari India dan lain-lain. Ya, gitu. Ya, Al-Quran telah diturunkan dengan bahasa Arab yang fasih penduduk Mekah yang merupakan para penutur asli bahasa Arab yang telah terbiasa dan ahli tentang berbagai jenis sastra Arab, pastilah memahami dan mengetahui kesempurnaan Al-Quran dari segala sisi. Karena tentulah mereka mengetahui dengan pasti bahwa Nabi Muhammad SAW tidaklah membuat-buatnya sendiri, melainkan ia adalah wahyu dari Allah Jalla Jalaluhu. Untuk itu beliau SAW, ya, untuk beliau, ya, wahyu Allah untuk beliau SAW. Dikisahkan bahwa suatu ketika Ubay bin Khalaf, salah satu gembong kesyirikan di Mekah, pernah mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, jadi nggak nyerah-nyerah ini, utus ini begitu gantian, ya, keahlian masing-masing. Ya, dia datang ke Nabi Muhammad SAW, yaitu Ubay bin Khalaf, langsung ngomong, sungguh aku akan membunuhmu. Ya ini terang-terangan, ini nggak ada intelektual sama sekali, ini tukang pukul kali dia, Ubay. Aku akan membunuhmu, langsung begitu. Jadi kalau intelektual kalah, mereka pakai otot. Sampai sekarang ada
kelompok-kelompok kayak gitu. Diajak diskusi kalah, ya, pakai serbuan, boikot dan lain-lain. Dikisahkan bahwa ya sungguh akan membunuhmu. Rasulullah SAW pun menjawab dengan tenangnya. Coba jawaban Rasulullah. Ya, ini karena wahyu ya. Tidak akan, tapi akulah yang akan membunuhmu dengan izin Allah. Ya, ucapan dibahas dengan ucapan. Waktu pun berlalu, sementara ancaman Rasulullah SAW terus terngiang-ngiang di benak Ubay. Hingga tiba saatnya kaum Quraisy hendak berangkat menuju Uhud. Nah, ini udah berkisah peperangan ya, untuk memerangi Rasulullah SAW. Ternyata pada perang Uhud Rasulullah SAW berhasil melemparkan lembing ke arah bahu Ubay hingga ia berteriak kesakitan akibat lukanya. Teman-temannya pun berkata untuk menenangkannya, tenanglah, ini hanyalah luka kecil saja, ya begitu ya. Teman-teman ini memang syaitan ya, kalau nggak benar, hati-hati berteman. As-saibu sahib, teman itu mengikat, mengait, memengaruhi. Ya, jangan sembarangan kita berteman. Coba ini, dia udah kesakitan karena kena tombak Rasul. Salah satu hadis menyatakan orang yang paling buruk adalah orang yang dibunuh oleh Nabi, Rasul-Rasulnya. Ya, maka dia mungkin kalau dia mati ya termasuk itu, kena hadis itu. Teman-temannya menghiburnya, ya kalau kita ya sedikit doang, kan nggak usah takut gitu. Tenanglah, ini hanyalah luka kecil saja. Namun Ubay bin Khalaf menjawab dengan penuh ketakutan. Dia dasar penakut ya. Sesungguhnya Muhammad pernah berkata kepadaku di Mekah bahwa dia akan membunuhku. Demi Allah, jadi orang kafir musyrik ini percaya omongan Nabi. Ya, ajib kan? Mereka tahu Nabi itu omongannya benar, mereka tahu wahyu itu dari Allah, lalu mereka menentangnya, dan ucapan Nabi itu benar. Tidak, bahkan aku yang membunuhmu. Itu langsung masuk ke hatinya dan jadi beban pikiran. Betapa hinanya orang kafir ini, hidup penuh beban. Coba terbukti, terbongkar di hatinya keluar ketika demi Allah, ya, sungguhnya Muhammad pernah berkata kepada aku di Mekah bahwa dia akan membunuhku. Bahkan kata-kata Nabi Muhammad SAW memansuh, tahu kan mansuh, ilmu nasakh wa mansuh, menghapus ucapan dia bahwa dia yang akan membunuh Nabi Muhammad. Dia enggak pede dia. Saya akan bunuh kamu Muhammad. Nabi Muhammad bilang, tidak, justru aku yang akan membunuhmu. Kata-kata pertamanya itu hilang dari orang yang mengucapkannya ini. Begitu. Sesungguhnya Muhammad pernah berkata kepada aku di Mekah bahwa dia akan membunuhku. Demi Allah, coba pakai Allah lagi nih. Demi Allah, seandainya dia hanya meludahiku, ya, maka ludah itu pasti akan membunuhku. Ini si penakut ini, andaikan Nabi Muhammad meludahin dia aja, itu udah membunuhnya. Karena mujizat, bisa ludahnya bisa membakar dia mungkin. Allah alam, ini keyakinan orang musyrik. Begitu takutnya mengucapkan Nabi, karena Nabi ucapannya benar. Sebelum jadi Nabi, dia sampai jadi Nabi. Jangankan ditombak, katanya diludahin aja saya bisa mati karena dia udah pernah ngomong dan omongannya itu pasti benar. Ajib, kenapa dia nggak beriman? Setelah diludahinnya memang sudah terkunci. Ya, sebagaimana Abu Lahab sudah ada ayat dia masih hidup. Ayatnya sudah ada bahwa dia masuk neraka, Abu Lahab, tapi dia masih hidup, tapi dia nggak pernah bisa beriman dan nggak bisa berpura-pura beriman. Ya seperti Ubay bin Khalaf, seandainya dia hanya meludahiku, maka ludah itu pasti akan membunuhku. Ini lihat hadis riwayat Abdul Razak dalam Musannif nomor 9700. Yang mau melihat kesahihannya silakan. Ya. Yang jelas Ustadz menyantumkannya dalam bukunya. Lihatlah bagaimana kadar ucapan Muhammad SAW di sisi Ubay bin Khalaf. Lihatlah bagaimana Ubay sama sekali tidak ragu
akan kebenaran ancaman beliau SAW. Padahal ia hanyalah ucapan biasa, bukan ayat-ayat yang dibacakan. Namun meskipun demikian, Ubay bin Khalaf tidak juga beriman kepada agama yang beliau SAW bawa. Ya, berikut akan kami sebutkan beberapa sebab penolakan Quraisy terhadap dakwah Nabi SAW. Ya, kita cukupkan di situ. Kita akan melihat bagaimana ucapan Nabi sangat ditakuti, ya, ketepatannya. Jadi ucapan bukan ucapan. Padahal itu ucapan biasa, bukan ayat. Ya, begitu. Ya. Dan penolakan yang dilakukan oleh para kafir Quraisy itu memang karena kesombongan rata-rata. Kesombongan masih ada di zaman sekarang ini. Sombongan dalam menolak perintah Allah, ya. Orang yang sombong terhadap ajaran Rasul secara keseluruhan maka dia telah kafir dan akan kekal di neraka. Ketika datang kebenaran yang dibawa oleh Rasul dan dikuatkan dengan ayat-ayat dan burhan, dia bersikap sombong dan hatinya menentang sehingga dia menolak kebenaran tersebut. Hal ini seperti yang Allah tetapkan dalam suratul Ghafir 56, ya. Innalladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultan atahum, ya, in fi sudurihim illa kibaram ma hum bibalighi fasta'id billah innahu huwa samiul basir. Sungguhnya orang-orang yang berdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai pada mereka, tidak ada dalam dada mereka melainkan hanyalah keinginan yang akan kesombongan yang mereka sekali-kali tidak akan mencapainya. Maka mintalah perlindungan kepada Allah, sungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, ada orang yang memperdebatkan ayat, hendaklah hati-hati. Boleh jadi dia kalah, padahal dia tadinya lurus, hanif, tapi kalah debat dia bisa keluar dari yang, ya, dari kebenaran karena kalah debat. Sebab itu ada orang datang pada Imam Malik, "Wahai Imam Malik, mari kita berdebat. Kalau aku kalah, aku akan ikut jalan kamu. Tapi kalau aku menang, hendaklah engkau mengikut." Imam Malik nggak pedulikan, aku sudah tahu dinku. Kalau engkau tidak tahu din kamu, ya itu urusan kamu. Boleh jadi nanti aku menang, ya. Nanti kamu ikut aku dan nanti aku kalah, nanti aku ikut mereka, begitu. Walaupun kita ada ilmu, adalah hati-hati dalam berjidal, karena akan membawa kepada kesombongan. Gitu. Banyak ayat-ayat tentang sombongan ini yang mungkin kita bisa pelajari sendiri agar kita tahu persis sikap orang Quraisy, kafir Quraisy. Ya, mereka rata-rata sombong, menolak karena sombong, padahal mereka yakin kebenaran Nabi. Ya, gitu. Kalau ucapan Ubay bin Khalaf karena takut, ya, sampai ucapin kalau karena Nabi sudah bilang dia akan membunuhku. Jangan kena tombak. Andaikan Nabi meludahiku saja, ya sudah itu janjinya itu bahwa dia akan membunuhku. Entah cara gimana, ya kita nggak perlu mikirin. Ya, ini ucapan orang yang takut, jujur, bener-bener takut dia. Diludahin aja aku mati. Ya, tapi kenapa nggak masuk Islam? Itu hidayah dari Allah. Ya, seperti Uqbah bin Abi Mu'aid. Ibn Ishaq berkata mereka yang mengganggu Rasulullah SAW dan keluarganya adalah Abu Lahab, Al-Hakam bin Al-As bin Umayyah, Uqbah bin Abi Mu'aid, Adi bin Hamra, As-Saqafi, Ibn Al-Asda, dan Al-Huzali. Satu aja berat, tapi dikompak banyak banget, ya, berapa orang. Mereka adalah tetangga Rasulullah SAW. Artinya mereka tahu kehidupan Rasulullah SAW. Tetangga. Ya, begitu. Di antara mereka ada yang melempari Rasulullah SAW dengan isi perut unta ketika sedang sholat. Di antara mereka ada yang membuang isi perut kotoran ke dalam panci Rasulullah. Banyak, ya.
Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW suatu ketika salat di dekat Ka'bah, sementara Abu Jahal dan teman-temannya sedang duduk-duduk, tiba-tiba salah satu di antara mereka berkata, siapa yang berani untuk mengambil isi perut unta di pemotongan Bani Fulan kemudian meletakkannya di atas punggung Muhammad ketika ia sedang sujud. Coba, trik-trik mereka kampungan ya, norak sekali. Istilahnya bukan artinya orang kampung begitu, tidak. Artinya nggak bisa diterima, buruk sekali, ya begitu, norak sekali perbuatan mereka. Dan itu diabadikan. Setelah mereka menaruh, salah satu yang paling buruk itu ya Abi Mu'ais, ya mereka tertawa-tawa. Ya. Rasulullah sedang sujud, gitu. Lalu beliau berdoa, ya Allah berilah hukuman kepada orang Quraisy. Beliau mengatakan 3 kali hingga orang Quraisy ketakutan karena mereka berkeyakinan bahwa doa di tempat itu mustajab. Siapapun yang berdoa di tempat itu mustajab. Mereka tahu itu. Ya. Setelah itu Rasulullah SAW, ya Allah berilah hukuman kepada Abu Jahal. Berilah hukuman kepada Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, dan Uqbah bin Abi Mu'aid. Ya. Beliau menyebut nama satu-satu ke 7 orang. Tapi tidak ingat namanya. Demi Allah saya telah melihat semua yang disebutkan namanya oleh Rasulullah SAW menjadi bangkai yang dibuang di Qalib. Ya Badar. Sumur tua tempat pembuangan bangkai di Badar. Ya hadis Bukhari nomor 240. Ya Rasulullah hanya berdoa. Kejahatan mereka ditentang dengan doa. Doa ini berlaku untuk kita umat Islam juga. Kejahatan Israel kita doa, jangan remehkan doa kita. Apakah Rasulullah mengeksekusi satu persatu? Tidak. Allah mempunyai cara sendiri, perang. Akhirnya yang nama-nama itu tercatat, ya dibuang ke sumur, begitu. Kejahatan Abu Jahal juga sudah. Utaibah bin Abi Lahab, ya, ini sudah kita bahas ya, yang lalu. Bahwa Abu Lahab punya anak 5 atau 6, yang satu ini kafir, Utaibah namanya. Yang lain masuk Islam. Dalam menjelaskan bahwa Islam ini nggak ada basa-basi. Ya, ada 4 atau 5 anak Abu Lahab masuk Islam. Setiap hari mereka kalau salat atau baca Quran pasti baca Al-Masad, Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Mereka nggak akan skip atau ganti ayat itu, kafir mereka. Jadi karena mereka udah Islam, mereka nggak peduli itu bapaknya, tetap mereka baca ayat itu. Ya mengajarkannya kalau dia guru, menafsirkannya kalau dia mufasir. Ya nggak akan dia berani mengganti satu huruf atau mengganti nama. Ini bukan bapak saya, bapak orang lain, tidak boleh. Nah salah satu anaknya itu Utaibah bin Abi Lahab yang selalu mengganggu. Ya. Pada suatu saat Utaibah bin Abi Lahab melakukan kebiasaannya dalam merintangi dakwah Rasulullah SAW hingga baju beliau sobek. Disitulah Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar Allah membunuh Utaibah melalui gigitan anjing. Boleh doa spesifik ke Rasulullah, ya digigit anjing kamu. Ya, ada sahabat yang mendoakan butakan matanya, ya hilangkan anak-anaknya. Ada seperti itu nanti. Selain itu pada suatu saat Utaibah melakukan perjalanan, ya kita sudah bahas ini pekan yang lalu, dia sedang jalan berdagang ke Syam kalau nggak salah Syria, dia takut sekali dengan doanya Nabi Muhammad SAW bersama orang Quraisy. Tiba sebuah tempat bernama Az-Zarqa di daerah Syam dan pada waktu malam datanglah seekor serigala yang mengelilingi mereka. Pada saat itu Utaibah berkata, demi Allah saya akan mati oleh serigala. Ya. Muhammad telah membunuhku di tempat ini sementara dia berada di Mekah dan dia telah mendoakan kebinasan bagiku melalui gigitan anjing. Nabi Muhammad di Mekah. Ya. Karena keagungan Allah terhadap hambanya yang namanya Nabi Muhammad SAW, Allah kirim anjing-anjing. Doanya persis. Ya Allah kirimlah hewanmu untuk membunuh Utaibah bin Abi Lahab. Begitu doanya. Persis. Bagaimana kaifiahnya nggak tahu, Rasulullah juga nggak tahu, nggak menceritakan kamu nanti pergi ke Syam, kamu akan digigit anjing. Enggak, itu doa. Kadang-kadang kita berdoa kalau kita dizalimi nggak kuat, angkat tangan, nggak usah di medsos. Ya di medsos orang tahu banyak,
nggak tepat lagi. Ya Allah fulan hancurkan, dia subur terus, ya bahagia terus, yang doa mikirin, liatin kok makin maju tuh saya doa itu. Doa bukan di medsos, doa pada Allah. Ya Allah fulan telah menzaliminku, aku maafkan, kalau bisa maafkan, maafkan. Ya nggak perlu di medsos. Banyak orang sekarang berdoa di medsos, curhat di medsos. Seakan-akan itu, makanya nggak berlebihan jika medsos terutama Facebook itu seperti tembok ratapannya Yahudi. Yahudi kalau meratap tulis tembok lalu menggetok-getok kepalanya gitu. Ya, di ini tempelin. Facebook kadang-kadang seperti itu bagi orang-orang yang tidak paham, bukan untuk dakwah, bukan untuk mencerdaskan bangsa, bukan untuk memberi yang manfaat, tapi dia curhat. Dan yang jawab bukan Tuhan juga. Yang jawab ada yang lebih parah dari dia dibully. Kalau gitu aja meratap, saya ini problemnya lebih berat dari kamu. Ada teman begitu kan jawabannya. Netizen semaunya, ukurannya dirinya. Baru gitu aja ngadu ke manusia. Ada yang nasihat benar, ya. Maka hati-hati. Kalau Nabi langsung doa, ya Allah kirim anjingmu atau hewanmu untuk membunuhnya. Dan itu terjadi di saat yang dia sedang berdagang. Dan inilah mukjizat Rasulullah SAW. Ya. Dan banyak lagi, jelas banyak lagi mungkin belum sempat kita kumpulkan. Sambil berjalan kita melihat ya mukjizat ini tampil ke kita. Karena kita memang ingin mendalami segala aspek ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, dari sebelum lahir, dari remaja, dewasa, dan sempurna menjadi Rasul. Utusan Allah memperbaiki akidah, manhaj, dan akhlak, serta mengajari ibadah kita yang sempurna. Nah, demikian ikhwah, kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak saya akhiri kajian kita hari ini dan insya Allah berlanjut di pekan selanjutnya. Atau ya kalau yang mau ngikuti serius silakan di channel ya, itu bisa runut dari saat pertama sekarang ini yang ke 189 atau 88. Demikian, saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembahasan dan penambahan, dan kita kembali pada penyusun kitab yaitu apa yang ditulis oleh Al-Ustadz Dr. Firanda Dirja LCMA ya, yang tambahan dari saya boleh di skip atau dilupakan saja. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.